Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafin ni'amahu wa yukafiru mazid. Yang saya hormati, kami muliakan orang tua saya, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pak Gubernur ini anak yatim, Pak. Jadi Bapak pengganti ayah saya. Bersama jajaran Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat dan para musyafir termasuk saya dari wilayah-wilayah Jawa Barat yang jauh-jauh ke tempat mulia ini, yang tentunya hadir ke sini mencari ridho Allah, karena di mana ada silaturahim tentu terbuka pintu-pintu berkah dan rezeki. Yang saya hormati juga PLT Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adian, yang dari pagi Bu, ya, ini sama juga tiap pidato wali kota, pidato gubernur, jadi pidato kelima ya. Ini kondisi baterai tinggal 5%, sisa 5%. Nah, pagi-pagi subuh datang saya ke sini meresmikan pasar, ya, 14 miliar digelontorkan. Ternyata saya baru tahu waktu saya gratiskan ke pedagang, ternyata baru pertama kali ya. Jadi kan uang rakyat kembali ke rakyat, Bu, ya. Jadi negara tidak boleh berbisnis. Yang betul itu negara meringankan beban rakyat. Betul. Makanya minggu lalu kita bikin aplikasi, Pak. Aplikasi pesan minyak goreng dikirim ke rumah. Harga Rp14.000 sesuai. Jadi itu yang butuh minyak goreng lewat hubungi RW-nya. Karena RW itu punya aplikasi komunikasi dengan gubernur langsung, namanya aplikasi Sapa Warga. Jadi nanti pesanan RW dikirim, RW kirim ke rumah masing-masing. Itu nggak ada di tempat lain kecuali di Jawa Barat. Ya. Tadi diapresiasi oleh Menteri Ekonomi. Apalagi ketahuan ternyata mafianya malah pejabat Kementerian Perdagangan ya. Jadi Pak, tanah Indonesia dijadikan kelapa sawit, perkebunan, tapi pas sudah jadi dikirimnya ke luar negeri. Nah itu Undang-Undang Dasar 45 sudah berfatwa semua tanah air di Republik ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Bukan kesejahteraan rakyat Amerika. Betul. Rakyat Indonesia. Betul. Betul. Nah, yang saya hormati Pak Wikanda juga selaku sesepuh kita semua berkenan hadir. Di sini saya juga dikawal oleh Pak Barnas. Ini Gubernur Jawa Barat juga, tapi bidang organisasi dan kesejahteraan rakyat kira-kira gitu. Jadi kalau mau curhat, pintu pertamanya ke sini. Kalau ke sini mentok baru ke saya kira-kira gitu. Karena gubernur kan ngurusin segala Bu, dari sajadah haram jadah diurus juga. Dari ekonomi sampai jodoh diurus gubernur. Hadir di sini Pak Yudi Renaldi, ini adalah kepercayaan saya untuk mengurusi ekonomi rakyat Jawa Barat melalui bank yang namanya Bank BJB. Di Republik ini Pak, jumlah bank itu ratusan. Ya. Selama COVID, ini doa orang soleh. Selama COVID tahun 2020, semua bank rugi Bu, kecuali Bank BJB. Pertama, saya nggak ngerti rumusnya. Semua rugi kecuali satu bank di Indonesia tahun itu yang malah profitnya naik. Jadi nggak ngerti rumusnya gimana, tapi ya itu faktanya. Mungkin karena Pak Gubernurnya betul-betul membina dengan baik dan juga doa para ulama. Amin. Makanya saya bilang, buat apa saya punya bank? Ini bank milik saya Bu, karena sebagai jabatannya. Kalau tidak dimanfaatkan. Oh,
Yang saya hormati tentunya Forkopimda yang hadir, berkenan, ibu-ibu juga dari BKMM ya. Ibu-ibu itu lucu lah kalau seragamnya kayak begini tuh. Saya tahu lah, buy one get one gitu ya. Kalau di Bandung Bu, gaya begini itu julukannya dua. Satu cantik, dua modis, modal diskon. Jadi kalau ada yang bilang, oh ibu cantik dan modis, ya, itu maksudnya modal diskon. Bapak Ibu yang saya hormati, kita syukuri dulu berita-berita terbaru. Ya. Kita syukuri deh Bu. Satu, COVID sudah tinggal masih di bawah 2%. Ya. Puncaknya 91%. Ya. Masih ingat Kota Bekasi dirawat di parkiran? Iya. Zaman sedih ya. Sekarang sudah nggak ada soal. Kita syukuri ini. Yang dirawat di rumah sakit tinggal 300 orang dari 50 juta. Coba bayangkan ya. Saya ini di masa krisis Bapak Ibu, pemimpin paling repot itu sebenarnya Gubernur Jawa Barat. Karena jumlah manusia yang harus saya selamatkan nyawanya itu jumlahnya 50 juta. Ya, Pak Anies hanya 10 juta, Pak Ganjar 30 juta, gubernur lain 5 juta. Gubernur Jawa Barat itu jaga gawangnya itu nyelamatin nyawa lahir batin itu 50 juta. Makanya luar biasa Bu. Saya 2 tahun ngurusin COVID ya. Mimpi pun saya mimpinya COVID. Saya mimpi 2 kali dimarahin Pak Luhut. Saking seringnya ketemu ngurusin COVID. Nah, berita pertama kita syukuri. Nah, tapi kita belum proklamasi berakhirnya pandemi ya. Jadi kalau nanti ada proklamasi udah kita hidup normal. Amin. Nah, masih dalam suasana COVID, sebentar lagi menjelang Lebaran akan ada mudik besar-besaran. Karena 2 tahun kan nahan diri ya. Sekarang balas dendam Bu. Wah lah siap-siap. 85 juta orang akan pulang kampung. Coba bayangkan. Ya. Oleh karena itu, ingat-ingat nih, tanggal 28, 29, 30, semua arus jalan tol cuma satu arah. Ke arah Cirebon, ke arah Jawa, ke arah Timur. Orang yang dari Bandung, Cirebon mau ke Bekasi, mohon maaf, 3 hari itu lewat jalan biasa dulu. Ya. Karena jalan yang ke arah sini akan dibalik kanankan. Ya. Jadi, satu arah selama 3 hari. Ya. Kemudian saya titip bagi Bapak Ibu dari arah sini yang mau mudik, perlengkapan selengkap-lengkapnya ya. Uras dulu perutnya, jangan nanti kan di toilet di itu nanti terbatas ya. Rest area hanya dibatasi 30 menit ya. Nah, jadi intinya itu. Tapi yang disyukuri apa? Taraweh kan ada lagi betul ya. Saya terharu pas taraweh pertama minggu-minggu kemarin, karena 2 tahun kan tarawehnya di rumah. Sholat Idul Fitri di rumah dinas, beda gitu. Dari kecil kan suasana itu susah. Ternyata waktu Allah cabut nikmat itu ya, baru terasa betapa mahalnya nikmat silaturahim mudik, betapa mahalnya sholat berjamaah berdempetan dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah mengarah kembali, kita doakan, kita syukur. Mas ini saya laporkan juga hasil surveinya, ini bukan survei politik ya. Selama COVID, ternyata orang Jawa Barat tingkat partisipasi mengajinya Bu, itu meningkat pesat. Ya. Jadi alhamdulillah, itu surveinya begitu. Jadi waktu di rumah nggak boleh kemana-mana, orang Jawa Barat tidak banyak melakukan kesia-siaan, tapi memanfaatkan di rumahnya itu dengan memperbanyak pengajian online. Jadi mungkin itu. Makanya waktu COVID jumlah kematian di Jawa Barat sangat sedikit. Ya. Kita setengahnya Jawa Barat, Jawa Tengah yang meninggal, setengahnya Jawa Timur. Padahal penduduk di sana lebih sedikit. Jadi alhamdulillah. Mungkin ini karena orang Jawa Barat rajin olahraga, gitu ya, rajin ibadah, sehat-sehat seperti Pak Gubernurnya. Alhamdulillah. Amin. Nah, laporan berikut. Organisasi DMI ini sangat-sangat penting. Ya. Kenapa? Karena disinilah sumber ketentraman umat itu adanya di masjid. Mohon maaf ya,
Sekarang di Gaza, di Palestina, masjidmu diserang coba. Ya, pakai sepatu, ditembakin, dipecahin kacanya. Saya bilang, auzubillah, jangan sampai terjadi di negeri saya, betul? Ya, masjid yang tempat mulia harus tetap sebagai tempat yang mulia. Jumlah masjid di Jawa Barat sangat banyak. 46.000 Pak Gubernur. Itu masjid besar Pak. Kalau dengan musola, langgar itu hampir 200.000. Jadi saya doa cuma satu, ya Allah, mudah-mudahan jumlah masjid terbanyak sedunia ini adalah masjid-masjid yang makmur. Ya. Amin. Bukan jumlahnya banyak tapi kosong, tapi banyak tapi ramai kan begitu. Makanya tugas DMI nomor 1 adalah mengajak, ya, mengajak supaya orang menjadikan masjid sebagai tempat utama dalam sehari-hari. Amin, amin. Nah, masjid yang banyak ini tentunya menjadi tantangan. Ya. Jadi Pak Ahmad Siddiq memimpin wilayah yang tadi jumlah masjidnya terbanyak. Guru saya bilang begini Pak Ahmad Siddiq, Kang Emil katanya, kalaulah masuk surga itu cukup dengan bersyahadat gitu ya, nggak usah ditimbang dulu soal pahala dosanya, anggap dengan syahadat dijamin masuk surga, kira-kira begitu. Maka kalau itu Pak, di surga berarti penduduk surga itu paling banyak KTP Jawa Barat. Alhamdulillah. Karena Jawa Barat muslimnya 45 juta Pak, lebih besar dari Arab Saudi. Se-Indonesia paling besar, Indonesia muslim terbesar, berarti Jawa Barat wilayah provinsi yang muslimnya paling banyak. Dan kalau muslim itu cukup bersyahadat masuk surga, maka paling banyak di surga adalah di mana penjaga surganya namanya malaikat Ridwan. Jadi ibu harus baik-baik sama saya. Jadi yang jaga tiketing di pintu surga Ridwan. Saya Namanya Patona itu. Cerdas. kira-kira gitu ya. Karena saya bilang di Bekasi ada orang mirip saya Pak, yang disebut Ridwan Kamil KW. Namanya Imam Malik ya. Sering pidato berdua, saya bilang nih, yang KW mah penjaga neraka. Silakan kalau mau ikut yang KW atau mau ikut saya, Ori ya, jaga surga. Nah jadi Pak Guyonnya kira-kira begitu ya. Nah jadi intinya terbanyak memakmurkan. Yang kedua, organisasi harus gesit, setuju ya? Dan saya punya catatan psikologi Pak. Orang Indonesia itu kalau dikasih hadiah suka semangat, gitu, ya. Maka tidak boleh organisasi tanpa ada reward punishment, setuju ya? Nggak bisa dong yang berprestasi nggak dihargai, yang kurang berprestasi juga gitu-gitu aja disamakan haknya, itu namanya nggak adil. Dalam Islam, adil itu menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya. Jadi yang bagus harus diapresiasi. Maka saya setuju dengan gagasan kita bikin, terus setuju ya, DMI Jawa Barat Award, setuju nggak? Setuju. Nanti bikin kriterianya, manajemen terbaik, takmir terbaik, itu ya, imam masjid terbaik, BKMM terbaik, itu hadiahnya umroh, mungkin yang belum pernah umroh kan? Nanti kita pikirkan sama-sama. Ada yang belum pernah lihat Ka'bah? Di Islamic Center. Ya, disolawatin Bu, insya Allah nanti Allah mengabulkan. Karena Amin. takdir begitu kadang-kadang tidak kita duga. Nah, jadi nanti ada semangatnya Pak, ya, yang kurang mengikuti yang baik dan seterusnya lah kira-kira begitu. Nah, jadi saya setuju itu, silakan dilaksanakan Pak Siddiq secepat-cepatnya. Yang berikutnya tadi karena COVID sudah surut, ekonomi sudah membaik Pak. Ya. Contoh paling gampang lah, itu pabrik mobil listrik yang keluar dari Karawang itu dipamerin di Kemayoran. Itu yang pesan dalam seminggu 1.700 mobil. Berarti kan ekonomi. Nah, pajaknya Jawa Barat itu, pendapatan saya itu datangnya dari mobil Bu. Kira-kira begitu. Jadi kalau mendengar berita itu saya senang kan, karena selama COVID 2 tahun kami hilang 5 triliun per tahun Bu.
Coba bayangin, coba 5 triliun kalau direcehin Bu, habis ini gedung rumah. Nah, karena sudah relatif normal, maka saya bilang ke Pak Barnas, itu hibah DMI secepatnya dinormalkan dan dicairkan. Amin. Jadi saya bilang paling telat bulan depan lah ya. Bulan Mei, maybe yes, maybe no. Nah, kalau kurang-kurang seperti biasa, kalau kurang-kurang karena kalau dana APBD itu prosedurnya ribet ya, pertama ada namanya Bank BJB gitu. Jadi silahkan dan sudah saya arahkan kalau ada kegiatan-kegiatan dadakan apa ya Pak Yudi ya, tolong dibantu DMI. Jadi ada pintu kedua, pintu rezeki kedua itu. Makanya baik-baikin Pak Yudi Bu. Ya. Nah, itu kemudian terakhir dari saya titip ini aja. Kalau urusan politik takdir kayak saya Pak ya, saya jadi gubernur nggak pernah cita-cita. Saya mau cerita aja. Saya nggak pernah cita-cita sedikit pun jadi wali kota, jadi gubernur. Saya dulu itu adalah cita-citanya jadi arsitek dan Allah sudah kabulkan dengan pendidikan formal kan begitu ya, punya kantor, punya karyawan. Tapi dulu saya warga Bandung yang marah gitu, kotanya kotor, maaf ya, beritanya korupsi, taman dipagerin, gelap malam-malam begal ini, kesel gitu. Saya bilang gimana cara merubah? Ya harus direbut kekuasaan. Harusnya gimana? Ya harus ikut pilkada Kang Emil kayak gitu ya. Belajarlah saya apa itu pilkada kira-kira gitu. Singkat cerita, Allah kabulkan ikhtiar saya jadi wali kota. Kemudian Pak Aher selesai jadi gubernur. Terus ibu saya cerita, anakku kamu mah berhasil insya Allah. Kalau ada ruang kosong gitu. Saya bilang ruang kosong apa Umi? Ruang kosong itu kalau udah nggak ada incumbent. Jadi wali kota Bandung 2 periode saya masuk menang. Gubernur Jabar Pak Aher sudah 2 periode masuk saya menang. Nah, saya nggak lanjut kalimatnya, cuman kalau nasihat Umi saya benar gitu ya, bahwa saya berhasil kalau ada ruang kosong ya, barangkali gitu ya. Di Lauh Mahfuz tertulis sebuah nama gitu. Nah, poin saya adalah begini, bukan soal itunya. Poin saya adalah saya titip masjid jangan bertengkar, setuju ya? Menjelang 2024 pasti panas, kita kan udah pengalaman nih. Jangan sampai punten ya, jamaah terbelah gitu ya. Terus akhirnya dakwah tidak kondusif. Nah itu nanti pahala dosanya ketua DKM tuh kalau tidak bisa mengatur ya ceramahnya jenis apa, masyarakatnya malah jadi terbelah. Jadi masjid jangan jadi pembelah umat, setuju ya? Menjelang tahun-tahun politik, justru harus jadi penyejuk, jadi pemersatu. Itu titipan terbesar saya. Karena Jawa Barat terkenal semuanya aman tentram. Selama pilkada pilpres Pak, tidak ada peluru lepas, tidak ada kaca pecah, semuanya lancar. Nah saya titipkan itu aja. Jadi mari COVID turun. DMI kita kembangkan seluas-luasnya, kita kasih penghargaan kepada yang berprestasi, setuju ya. Terus kita bikin program-program termasuk tadi, tolong cancelingnya itu maksimalkan digital. Orang kaya saya nih Bu, saya nggak pernah bawa cash si gubernur ini karena selalu ajudan siap, nah gitu kan. Jadi kalau lagi duduk suka lupa tiba-tiba sholat Jumat, cek canceling, malu kan, terpaksa tutup mata. Padahal saya sanggup bayar sekian rupiah. Tapi kalau ada QR code saya sekarang kan, cukup keluarin HP, cekrik kan begitu ya. Mau nyumbang berapa? Mau nolnya 6, nolnya 7, terserah. Itu lebih menguntungkan. Nah, terakhir dari saya, Pak. Jadi saya kemarin ke Jogja. Kita kan harus saling belajar ya. Di Jogja ada satu masjid yang manajemen masjidnya menurut saya ekonominya keren, namanya Jogokarya. Pernah dengar ya? Saya minta Pak Sidik, gimana caranya seluruh masjid meniru konsep manajemen ekonomi. Dan betul, dari ngurusi hanya belas juta Pak, sekarang DKM-nya lapor, itu setahun dia mengurusi sedekah umat sampai 12 miliar setahunnya. Saya bilang ya kalau masjid itu bisa oleh sebuah ikhtiar, kekompakan, oleh ilmu, saya bercita-cita mudah-mudahan se-Jawa Barat yang puluh ribu masjid itu juga
bisa. Amin. Kenapa? Karena masyarakat itu nunggu inisiatif, Pak. Amin. Ada inisiatif, ada respon, tidak ada inisiatif, tidak merespon. Jadi para muzaki itu sebenarnya nunggu. Kalau ada proposal yang mungkin dia respon, tidak ada proposal dia diam. Nah, ini juga sama. Ya. Zakat saja 30 triliun, Bu. Kalau semua orang bayar zakat. Tapi yang dikelola nggak sampai segitu. Nah, saya kira itu sedikit perkembangan dari saya. Mudah-mudahan Jawa Barat selalu kondusif. Islamnya maju, ya sudah 4.700 desa, Bu. Kan Jawa Barat desa ada 5.000. Saya punya program satu desa satu hafiz Quran. Saya gelontorkan puluhan miliar ya untuk beasiswa. Alhamdulillah dari 5.000 desa dalam 3 tahun sudah 4.700 sekarang punya penghafal Quran. Alhamdulillah. Amin. Jadi saya kalau nanti berhenti, Pak Sidik, saya insya Allah tidak merasa sia-sia karena dakwah terbesar dalam Islam itu adalah melalui kekuasaan. Dengan tanda tangan kemaslahatan hadir, dengan tanda tangan kemudorotan diberhentikan, dengan tanda tangan dakwah diperluaskan. Makanya dukung pemimpin muslim yang punya komitmen terhadap dakwah. Dengan rumus sederhana, selalu gunakan ilmunya ulama agar datang adilnya pemimpin, dermawannya orang-orang kaya, dan diijabahnya doa orang-orang duafa. Habis hobi guyon jadi saya ke bawah guyon. Itu saja karena kita mau azan, ada kuliah 70 menit ya, kultum ya. Itu saja, terima kasih. Walau muwafiq ila qomitorik billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebentar Pak Gubernur, ini ada Sidramati dari Ketua. Untuk Bapak Gubernur dari Ketua. Ini Pak Gub punya program kan Sadesa. Ya, kemarin alhamdulillah sukses. Nah, jadi juaranya itu tentu mengimami masjid. Ini saya. Nah, itu. Jadi saya berikan ada 100 Quran yang besar, saya berikan kepada DKM secara simbolis Pak Gubernur orang yang pertama diberikan.